pengelolaan, ya. Pengelolaan adalah salah satu bentuk dari manajemen, ya. Kita belajar di apotik, berarti pengelolaan sediaan farmasi ini apa saja yang dilakukan di apotik, ya. Nanti kalau belajarnya farmasi rumah sakit, ya farmasi rumah sakit, ya. Karena ini skupnya apotik, jadi kita belajar tentang pengelolaan di apotik. Ini bentar nih, share screen-nya gimana nih? Oke, enggak. Slideshow-nya. Udah ya? Kita mulai ya. Suara saya jelas kedengeran ya? Iya, Ibu. Mana kameranya bisa dinyalain nggak nih? Gita, Sylvia, Sarah, Yusnia, Putri, Farizan, Roida, Deborah. Ya, tolong dinyalain dong. Saya ngomong dari tadi minta nyalain kamera nih, nggak ada yang nurut nih. Anissa, Ananda ya. Di kontak perkuliahan sudah dibacakan ya. Kalau untuk perkuliahan online, tetap kamera harus dibuka, harus di-on. Ya, mahasiswa harus berpakaian rapi. Ya, walaupun kuliah secara daring. Ya, yuk dinyalain kameranya. Ya. Nah, pengelolaan obat itu adalah serangkaian alur, ya, serangkaian alur. Nah, jadi kalau yang namanya alur, ya, itu harus berurutan, ya. Nanti kalau di ujian ditanya, sistem pengelolaan obat apa aja kegiatannya, ya. Ini ada 1 sampai 7. Tapi kalau kalian isinya ini enggak berurutan, itu jadi salah, ya. Nah, urutannya yang pertama adalah perencanaan, ya. Setelah direncanakan, pengadaan, ya. Pengadaan obat, alkes, BMHP, bahan medis habis pakai yang sudah direncanakan sebelumnya, ya. Kemudian setelah pengadaan ada penerimaan, ya, barang datang, ya, diterimakan oleh petugas farmasi di apotik. Kemudian setelah diterima, sediaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai tersebut disimpan, ya, jadi penyimpanan. Nah, setelah disimpan, ada obat-obatan tersebut yang harus dimusnahkan atau ditarik, ya. Nah, alasannya apa aja? Kenapa barang-barang tersebut harus dimusnahkan dan harus ditarik? Nanti kita belajar. Kemudian pengendalian, ya. Apa yang harus dikendalikan? Ya, mengapa harus dikendalikan? Nah, ini nanti juga dibahas. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan, ya. Kita belajar dulu dari perencanaan yang alur yang pertama, ya. Perencanaan itu adalah kegiatan untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. BMHP itu singkatan dari bahan medis habis pakai, BMHP, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi tahap yang pertama itu kita tentukan dulu jenisnya mau apa aja, jumlahnya mau berapa banyak, ya, direncanakan dulu, ya, kebutuhannya. Nah, tujuannya apa? Untuk memperkirakan jumlah dan jenis yang mendekati kebutuhan, ya. Jadi misalnya kita pengadaan itu misalnya dilakukan 2 kali seminggu, ya. Nah, dalam waktu 2 kali seminggu misalnya kita buat perencanaan untuk 1 bulan. 1 bulan berarti 4 minggu. 4 minggu kalau pembelian 2 kali seminggu berarti 8 kali pembelian dalam 1 bulan. Nah, kita ceritanya misalnya sekarang bulan September, kita mau merencanakan untuk bulan depan nih, bulan Oktober, ya. Bulan Oktober berarti dalam 1 bulan ada 8 kali pembelian, 8 kali pengadaan. Ya, kita tentukan apa saja yang kita butuhkan, yang apotik butuhkan, dan berapa jumlahnya. Nah, jumlahnya itu nanti bisa dihitung, ya. Jadi tujuan perencanaan yang pertama itu mendapatkan perkiraan jumlah dan jenis yang mendekati kebutuhan, ya. Persis, tepat sekali, bisa jadi iya, bisa jadi juga belum tepat, ya, tetapi mendekati, ya. Misalnya kebutuhan amoksisilin, misalnya kalau dipakai
perhitungan jumlah kebutuhan berdasarkan pemakaian bulan sebelumnya. Misalnya bulan September pemakaian amoksisilin itu ada 500 tablet. Ya berarti untuk kebutuhan bulan berikutnya, bulan Oktober, ya ada 500 tablet juga. Ya. Nah, nanti banyak angka kebutuhan itu disesuaikan juga nanti ya dengan banyak faktornya nanti kita belajar ya. Kemudian meningkatkan penggunaan secara rasional, menjamin ketersediaan ya. Kita rencanakan dulu jangan sampai ada barang yang kosong, yang stoknya kosong ya. Menjamin stok tidak berlebih ya. Selain menghindari kekosongan stok, juga jangan sampai stoknya berlebih ya. Efisiensi biaya ya. Supaya biayanya lebih efisien ya perlu adanya perencanaan ya. Kalau tidak direncanakan dulu dikhawatirkan nanti biayanya menjadi membengkak ya. Jadi beli terus kita nggak direncanakan dulu di awal berapa sebenarnya yang kita butuh gitu ya. Nah, kemudian estimasi pengadaan penyimpanan dan biaya distribusi ya. Jadi kalau pengadaannya sedemikian besar ya berarti kita perlu penyimpanan berapa luas gitu ya. Nah, itu bisa diestimasi. Nah, ini ada proses perencanaan ya. Yang pertama itu persiapan ya. Persiapan itu menentukan jenis ya, daftar spesifik, generik, merek dagang ya. Jadi jenisnya itu lengkap ya. Misalnya amoksisilin tablet 500 mg atau amoksisilin sirup ya. Kemudian periode pengadaan dan lead time. Lead time itu adalah waktu tunggu. Ya, waktu yang dibutuhkan ketika barang dipesan sampai dengan barang itu tiba. Jadi ada obat-obatan yang dipesan dari supplier itu ketika dipesan pagi misalnya, itu belum tentu datangnya siang atau sore gitu ya. Ada perhitungan lead time-nya. Ada obat-obat misalnya seperti prekursor atau obat narkotik psikotropik, itu obatnya tidak langsung sampai hari itu juga ketika dipesan ya. Suara saya jelas ya? Ini masih banyak nih yang belum on kamera nih. Yusnia, Putri, Farizan, Ara, Deborah. Ya, dinyalain kameranya ya. Oke. Sylvia Yuni ya. Oke. Kemudian yang kedua tahapnya adalah pengumpulan data ya, pengumpulan data. Nah, ini kita kumpulkan dulu datanya berapa banyak sih yang perlu direncanakan kebutuhannya. Caranya gimana? Bisa berdasarkan penggunaan periode sebelumnya. Jadi sebelumnya itu berapa banyak sih dia pakai ya. Misalnya tadi amoksisilin dia pakai dalam 1 bulan 500 tablet. Nah, kemudian dihitung dengan sisa stok. Sekarang sisa stoknya berapa? Tentunya dikurangi jumlahnya. Ya, sekarang sisanya berapa? Kebutuhannya berapa berarti dikurangi. Nah, kemudian juga dilihat dari data morbiditas. Berapa banyak angka kesakitannya? Ya, masih banyak nggak yang pakai? Ya, misalnya obat-obat COVID, katakanlah ya obat-obat COVID waktu yang lalu itu banyak banget yang pakai itu ya, angka kejadiannya tinggi. Nah, tapi sekarang apa masih perlu obat-obat COVID-19 ya? Nah, itu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan. Kemudian tahap yang ketiga, penetapan diri dan jumlah sediaan farmasi, alkes, dan BMHP ya ditetapkan karena sudah tahu angkanya, sudah tahu jenisnya. Kemudian dievaluasi perencanaannya. Ya, selalu ada evaluasi supaya jangan ada kesalahan lagi di perencanaan yang berikutnya, ya. Nah, kemudian direvisi kalau memang sepertinya oh ini kayaknya kebanyakan, oh ini kayaknya kurang gitu ya, supaya mendekati dengan angka kebutuhannya. Nah, ini ada metode perhitungan kebutuhan ya, ada metode konsumsi, metode morbiditas, dan metode proxy consumption. Metode konsumsi, ya metode konsumsi itu artinya berdasarkan konsumsi periode yang sebelumnya, ya.
perhitungan berdasarkan data konsumsi periode sebelumnya ditambah buffer stok. Buffer stok atau stok penyangga, ya. Buffer stok itu 10 sampai 20% biasanya, ya, dan lead time-nya tambah stok lagi, ya. Misalnya kayak tadi, oh saya kalau pesan psikotropik paling lama 3 hari sampai. Nah, selama 3 hari itu kan nggak boleh ada kekosongan. Nah, berarti stoknya ditambah untuk perhitungan lead time tersebut. Ya, paham ya? Saya kecepatan gak nih ngomongnya? Semangat ya? Enggak, Ibu. Enggak ya, kayak bisa lanjut ya. Dan memperhatikan sisa stok ya, tentunya dikurangi dengan sisa stok yang ada. Nah, ini data metode konsumsi ya, ada daftar nama, ada stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stok. Daftar sediaan farmasi yang hilang, rusak kadaluarsa, kekosongan sediaan farmasi, pemakaian rata-rata sediaan farmasi per tahun, waktu tunggu, stok pengaman, dan pola kunjungan. Nah, ini ada rumus metode konsumsi ya. Jadi semua itu bisa dihitung ya. Berapa sih kebutuhannya untuk perencanaan bulan berikutnya atau periode berikutnya ya. Nah, rumusnya adalah A yaitu rencana pengadaan sama dengan B pemakaian rata-rata per bulan ditambah buffer stock ditambah lead time. Ya, saya ulang. Rencana pengadaan adalah pemakaian rata-rata sebulan ditambah buffer stoknya, ini boleh ditentukan sendiri 10-20% biasanya. Ya, buffer stok itu stok pengaman. Ya, jadi ada stok minimal yang harus ada. Kalau terjadi sesuatu masih ada stok, misalnya ternyata lead time-nya mundur atau pemakainya ternyata meningkat ya. Jadi kita harus ada buffer stok ya. Buffer stok itu silakan ditentukan 10-20%. Kemudian ditambah lead time, waktu tunggu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan sisa stok sekarang yang ada berapa. Nah, ini ada contoh perhitungan data konsumsi obat paracetamol. Januari sampai Desember 2018 adalah 300.000 tablet. Sisa stok adalah 10.000 tablet. Bagaimana perhitungannya? Ya, kita lihat di sini. Pemakaian rata-rata per bulan 300.000 dibagi 12. Kita cari dulu per bulannya jadi 25.000 tablet ya. Tadi ini kan per tahun. Pemakaian per minggu 6.250 tablet ya. Kita hitung pemakaian per minggu. Berdasarkan evaluasi data buffer stock ya ditetapkan 20%. Jadi 20% kali 25.000 ya, itu ada 5.000. Dan lead time-nya diperkirakan 1 minggu ya, berarti 1 minggu ya. Ini per minggu 6.250, berarti 6.250. Jadi kebutuhan paracetamol bulan Januari 2019 adalah A ditambah apa? B ditambah C ditambah D. Yaitu 25.000 tambah 5.000 tambah 6.250. Dikurangi dengan sisa. Tadi sisanya berapa? 10.000. Jadi didapat 26.250. Ya. Ada yang mau ditanya dulu dari perhitungan contoh metode konsumsi? Coba diperhatikan dulu. Ibu izin tanya, Bu. Ya. Lead time itu waktu tunggu obatnya nyampe gitu ya, Bu ya? Hmm. Hmm. Ya, jadi lead time itu beda-beda sih. Ya, tergantung obatnya apa, tergantung kebiasaannya. Kadang kita kalau di apotek itu kan kita udah hafal ya, misalnya oh kalau APL pesennya biasanya kita pagi pesen siang atau sore udah sampai gitu ya. Atau misalnya kita mau pesennya psikotropik, kita mau pesennya apisat ya. Apisat itu eh, salesnya biasanya baru datang hari Jumat. Hari Jumat terus dia baru kirim bisa hari Senin atau Selasa. Ya, kita kemungkinan terlamanya aja berapa hari gitu. Ya, jadi disesuaikan lagi dari masing-masing eh, obat item obatnya ya. Biasanya yang buat perencanaan itu bukan yang baru kerja ya, biasanya yang buat perencanaan
kalau nggak apotekernya yang sudah ada dilihat lama bekerjanya gitu ya, karena kan harus tahu kondisinya ya di lapangan tuh seperti apa untuk menentukan lead time-nya, untuk menentukan buffer stock-nya ya. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Lanjut. Saya rasa nih kalau metode konsumsi mudah ya. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah metode morbiditas. Berarti morbiditas itu dihitung berdasarkan pola penyakitnya. Ya, metode morbiditas memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan jumlah kejadian penyakit dengan mempertimbangkan pola pengobatan untuk penyakit tertentu. Jarang ditetapkan karena keterbatasan data terkait pola penyakit. Ya, faktor yang perlu diperhatikan perkembangan pola penyakit dan lead time. Jadi kalau morbiditas ini kan berdasarkan pola penyakit. Karena gampang berubah ya pola penyakitnya, susah ditentukan kecuali kalau memang sedang COVID-19. Nah itu kan lumayan panjang ya, kemarin kita sampai berapa 2 tahun ya. Nah itu bisa pakai metode morbiditas ini. Tapi kalau penyakit-penyakit yang umum ya lebih sulit untuk ditentukan ya. Nah, prosedurnya yang pertama untuk metode morbiditas mengumpulkan data yang diperlukan ya, perkiraan jumlah populasi ya. Kemudian diperlukan juga pola morbiditas penyakit ya. Perkiraan jumlah populasi, komposisi demografi dari populasi ya. Kemudian untuk jenis penyakit per tahun ya. Nah, kemudian menghitung jumlah sediaan farmasi. Caranya jumlah kasus dikali jumlah obat sesuai pedoman pengobatan dasar. Ya, jumlah kebutuhan dihitung dengan mempertimbangkan pola penyakit, lead time, dan buffer stock. Ya, contoh penggunaan oralit pada penyakit diare akut. Ya, kalau anak-anak satu siklus pengobatan diare perlu 15 bungkus oralit. Ya, jumlah kasus 180 ya yang diperlukan 180 kali 15. Kalau untuk dewasa dibutuhkan untuk satu siklus diare 6 bungkus yang isinya 1 liter. Jumlah kasusnya 108 ya, jadi perlunya berapa bungkus. Kemudian yang ketiga ini ada metode proxy consumption. Ya, metode perhitungan kebutuhan obat menggunakan data kejadian penyakit ya, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan dan pengeluaran obat dari apotek. Untuk perencanaan pengadaan di apotek baru yang tidak memiliki data konsumsi di tahun sebelumnya. Ya. Dan apotek yang sudah berdiri lama apabila data konsumsi dan metode morbiditas tidak dapat dipercaya. Ya. Contoh terdapat kelengkapan data konsumsi antara Januari hingga Desember. Jadi untuk kasus seperti itu bisa dipakai metode proxy consumption. Metode ini menghasilkan gambaran ketika digunakan pada suatu apotek dengan apotek lain yang memiliki kemiripan profil masyarakat dan jenis pelayanan. Ya, metode ini bermanfaat untuk gambaran pengecekan silang dengan metode yang lain. Perhitungan kebutuhannya berdasarkan pola penyakit, ya. Jarang ditetapkan karena keterbatasan data terkait pola penyakit, ya. Nah, kemudian lanjut kepada analisa rencana kebutuhan sediaan farmasi, ya. Ada analisa Pareto ABC, analisa Venn, dan analisa kombinasi. Sekarang analisis ABC. Ada nggak yang udah pernah belajar tentang Pareto atau analisis ABC? Ada yang udah tahu sebelumnya? Belum Gita udah pernah pernah sih, tahu? Bu. Anissa tahu? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Ada nggak yang pernah dengar Pareto atau analisa ABC? Belum ya? Oke, coba kita belajar pelan-pelan ya. Nah, analisa ABC itu adalah metode pembuatan grup atau penggolongan. Jadi digolongkan ya, jadi 3, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, artinya apa kelompok-kelompok tersebut? Kelompok A itu artinya adalah kelompok jenis farmasi yang jumlah nilai
pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Ya, 70% itu dana, ya, yang perlu digaris bawah nih, ya, penyerapan dana sekitar 70%. Kelompok B, nilai rencana pengadaan menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Kalau kelompok C itu 10%. Ya. Nah, ini bagaimana sekarang cara menentukan kelompok-kelompok tersebut, ya? Step by step-nya yang pertama, hitung jumlah nilai barang yang dibutuhkan untuk masing-masing sediaan farmasi dengan cara jumlah sediaan farmasi dikali dengan harga sediaan farmasi. Jadi gini, misalnya parastamol, ya, parastamol itu kita bandingkan dengan Crestor. Jadi ini cara menghitungnya di list dulu pertama daftarnya, daftar barangnya, di list apa yang dimiliki oleh apotek tersebut dari A sampai Z. Ya. Jadi nanti A sampai Z ini kita kelompokin, ya. Kelompokinnya gimana? Kelompokinnya itu yang pertama jumlah nilai barang, jumlahnya kebutuhannya berapa. Ini yang sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Misalnya Januari sampai Desember 2018. Kita mau hitung untuk 2019, ya. Jadi jumlah pemakaian di tahun 2018 itu dihitung jumlah pemakaian dengan harga. Kenapa harus dikalikan, ya? Kalau kita hitung berdasarkan jumlahnya saja, tentunya jumlah pemakaian obat parastamol itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pemakaian Crestor, anggaplah saja, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan dana yang harus disiapkan, sama nggak parastamol dengan Crestor? Beda, Bu. Beda, ya. Makanya nggak bisa kalau berdasarkan hanya jumlahnya saja, tetapi harus dikalikan dengan harga, ya. Harga 1000 tablet parastamol belum tentu lebih mahal dari misalnya kebutuhan Crestor dalam 1 tahun itu 5 box. Paham ya? Nah, makanya ini harus dikalikan dulu. Nggak bisa cuma ambil jumlahnya aja. Ya, jadi list barang yang ada, ya, ini ada jumlah pakaian, ada kalau dikalikan. Itu dulu yang dikerjakan, ya. Nah, setelah sudah dapat nih semua, sudah dikalikan, dapat harganya, ditentukan peringkatnya, mulai dari terbesar dananya sampai yang terkecil. Jadi dari A sampai Z tadi sudah dikalikan, keluar harganya, diurutin sekarang. Ya, diurutin dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Tentu saja parastamol itu nggak ada di atas, dia pasti ke bawah-bawah. Ya, walaupun pemakaiannya itu banyak. Nah, kemudian hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan. Urutkan kembali jenis-jenis sediaan di atas mulai dari yang presentasinya biaya terbanyak. Ya, jadi ada contohnya nggak? Oh, belum ada contoh. Ya, nanti ini tugas aja hitung ini ya, hitung ABC ya. Nah, jadi kemudian setelah diurutin tadi ya, jadi yang paling banyak memakai dana sampai yang paling sedikit. Nah, kemudian setelah diurutin, itu dihitung akumulasi persennya. Ya, dihitung akumulasi persennya. Identifikasi jenis sediaan farmasi yang menyerap kurang lebih 70% anggaran. Biasanya didominasi beberapa sediaan farmasi aja. Jadi dihitung persennya itu sampai dengan 70%. Ya, akumulasinya. Nah, itu masuk ke dalam kelompok A. Nah, kemudian 71 sampai 90% itu masuk kelompok B. Kemudian 90 sampai 100% itu masuk kelompok C. Coba sebentar, saya bantu cari contohnya ya, biar lebih mudah.
Nih, contohnya ini. Kelihatan layar saya ya. Kita ambil di sini contoh perhitungannya aja. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Halo, Kelihatan Ibu. kelihatan ya. Nah, ini ceritanya nih ya. Ini simulasinya aja biar lebih gampang. Ini nama obatnya ya, A, B, C, D, C, D, E, F, G. Ya, ceritanya ini nama obatnya. Kemudian ada jumlah permintaannya berapa banyak, harga per itemnya berapa, dikalikan. Ya. Nah, kemudian setelah dikalikan, ini diurutin dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, ini paling besar 450.000, jadi dia paling atas. Disort aja, ya. Jadi diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ya. Nah, kemudian dihitung jumlah kumulatifnya. 450.000 ditambah 250.000, 700.000, 700 tambah 150, 850, dan seterusnya. Oke? Nah, udah buat kumulatifnya, persennya. Nah, 450.000 itu berapa persennya dari total? Ya, jadi nanti di total dulu ya. Jadi 450.000 dibagi totalnya dikali 100%, dapat 41,4%. Ya, kita mau cari untuk kelompok A itu adalah 70%. Jadi ini kita lihat 41, 64, 78. Ya, 78 berarti udah lebih dari 70%. Berarti nggak masuk lagi kelompok A. Yang kelompok A itu hanya 2 item ini. Ya, kemudian kelompok B itu sampai 90%. Ya, kita lihat yang sampai 90% berarti ini. 89,9 berarti ini masuk kelompok B. Ya. Nah, kelompok C ya berarti sampai dengan 100%. Ini sampai sini 100%. Sudah? Lebih gampang ya setelah lihat perhitungannya. Ada yang mau ditanya nggak? Menghitung analisa ABC. Udah, kalau udah kita balik ke ini lagi ya. Ya, jadi kelompok A itu yang menyerap anggaran 70%. Artinya kalau kelompok A itu adalah obat-obat yang fast moving, ya. Harus ada ya, stoknya harus dijaga, harus selalu tersedia ya. Kalau yang B biasanya nih isinya vitamin-vitamin ya, obat-obat yang boleh ada, boleh enggak ya. Tetap harus dijaga ketersediaannya untuk melengkapi pesanan obat. Nah, kalau kelompok C, nah ini menyerap anggaran 10% ya. Yang ini boleh ada, boleh enggak. Atau bisa jadi yang kelompok C ini adalah yang slow moving. Ya, pemakaiannya sedikit. Ya, harganya juga murah. Ya. Oke, lanjut. Setelah Pareto ABC, ada lagi namanya analisa VEN atau Vital Esensial Non-Esensial. Metode VEN itu adalah pengelompokan obat berdasarkan dampak jenis obat terhadap kesehatan. Ya, jadi ada yang vital, esensial, dan non-esensial. Kalau yang vital yaitu obat-obat yang harus ada dan penting untuk kelangsungan hidup.
ya, atau istilahnya life saving drug, ya, untuk pelayanan kesehatan pokok, ya, seperti adrenalin, ATE, insulin, obat jantung, ya, itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah yang esensial. Esensial itu adalah obat-obat penting yang terbukti efektif dalam menyembuhkan penyakit, tetapi tidak termasuk kelompok vital. Misalnya antibiotik, obat analgetik, obat gastrointestinal, ya. Ini juga harus ada, ya. Kemudian yang non esensial atau obat yang kurang penting hanya sebagai penunjang seperti vitamin dan suplemen. Nanti ini sifatnya untuk pelengkap saja, ya. Kegunaan sistem FEN apa? Penyesuaian rencana kebutuhan, sediaan farmasi dengan alokasi dana yang tersedia, ya. Sediaan farmasi yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas pengelompokan sediaan farmasi menurut FEN, ya. Kelompok V itu harus selalu tersedia, ya. Kemudian ini kombinasi, ya. Ini juga sering digunakan untuk perencanaan, itu metode kombinasi ABC dan FEN, ya. Jadi ada prioritas, utama, dan tambahan. Kalau prioritas itu harus diadakan tanpa memperdulikan sumber anggaran, ya. Kelompok yang termasuk kelompok prioritas adalah AV, BV, dan CV. Di sini. Jadi kalau di sini BC, di sini FEM. Ya, kelompok prioritas ya itu adalah kelompok AV, BV, dan CV. Ini yang harus ada. Ya. Kemudian yang utama ya dialokasikan pengadaannya dengan memperhatikan anggaran yang ada ya. Jadi ini karena prioritas dan vital ini harus ada. Kemudian kelompok utama ini pengadaannya diadakan dengan memperhatikan anggaran yang ada. Jadi anggarannya ada nggak? Kalau anggarannya ada masih cukup ya yang utama ini juga diadakan. Nah, kemudian yang tambahan ini boleh dipenuhi setelah yang prioritas dan utama ini sudah lengkap. Ya. Yang termasuk kelompok yang tambahan ini AN, BN, dan CN. Ya. Kalau pengadaan di RS lebih memilih pada kategori prioritas dan utama ya untuk di rumah sakit ya prioritas utama ini yang sangat didahulukan. Digunakan untuk menentukan prioritas pengadaan obat ya pada sasaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk melakukan pengurangan obat. Jadi mekanisme urutannya gimana? Yang pertama, obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas utama ya untuk dikurangi dan dihilangkan dari rencana kebutuhan. Bila dana masih kurang, obat kategori ND menjadi prioritas selanjutnya. Ya, jadi urutan. Ya. Kemudian kalau udah MC ya. Bila dana masih tersedia ya, selanjutnya EC, EB, EA. Nah, apa sih manfaat metode FEN? Manfaatnya apa? Penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Jadi kalau khususnya di apotik, tentunya anggaran dananya akan lebih terbatas ya dari rumah sakit. Jadi dengan anggaran yang tersedia, kita bisa menentukan obat apa sih yang harus ada dan harus tersedia. Tuh ya. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang termasuk kelompok vital, diusahakan agar stok selalu tersedia ya.
Untuk menyusun daftar fan perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penentuan fan. Ya, jadi ini tergantung dari spesialisasi masing-masing. Kita harus menentukan lebih dahulu obat-obat apa saja yang termasuk ke dalam kelompok vital. Apa aja yang termasuk esensial, apa aja yang termasuk non-esensial, itu ditentukan dulu di awal. Ya, kalau di rumah sakit biasanya kriterianya ada timnya, tim farmasi terapi. Nah, ini adalah contoh sistem FAN, ya, dapat mengancam kehidupan, vital iya, esensial kadang-kadang, esensial jarang, ya, nanti ini dibaca. Kita sampai jam berapa? 9.30 ya? 9.40 ya? Iya, Bu. Sampai jam. Oke, lanjut dulu ya. Pengadaan ya, langkah yang kedua, tahap yang kedua dari pengelolaan. Setelah perencanaan, pengadaan. Pengadaan itu adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di apotek dan untuk unit pelayanan kesehatan lain yang diperoleh dari pemasok melalui pembelian. Apa aja sih pemasoknya kalau untuk obat-obatan? Ada yang bisa sebutin nggak Pak aja? Yuk, ada yang tahu supplier, kalau supplier obat apa aja sih contohnya? Nama-namanya? Kayak Parit Padang gitu nggak sih, Bu? Ya, Parit Padang itu kita Parit Badan kalau butuh obat apa? Biasanya kalau dari apotek saya ngambil imbus gitu, Bu, dari dia. Berarti obat-obat dari pabrik Soho. Toho, betul. Makasih Mbak Nisa. Coba Mbak Sylvia Yuni, apalagi? Ensefal, Ibu. Iya. Ensefal, Ensefal produknya siapa yang belinya di Ensefal? Expram biasanya, Bu. Hexfarm atau Atau enggak Dixa. Dexa? Apa iya Dexa belinya di Ensefal? Kalbe, Bu. Kalbe, ya. Kalbe, Hexfarm itu satu anak perusahaan ya, satu perusahaan. Kalau Dexa, Medika belinya di mana? Produk-produk Dexa, AMS, Bu. AMS. AMS, AAM. AAM. AM ya, AM biasanya. Ya, jadi untuk supplier besar ya, distributor utama yang ditunjuk oleh sebuah prinsipal atau pabrik obat, biasanya untuk pemesanan obat langsung ke sana ya. Misalnya kayak produk-produk Soho, kita pesannya di Parit Padang, produknya Kalbe, kita pesannya di Ensefal, produknya Dexa Medica, kita pesannya di AM ya. Nah, ini bagaimana cara memilih distributor atau PBF tadi. Yang pertama, mutu produk. Ya. Jadi selain distributor utama, ada juga subdis istilahnya, seperti GAW, Guna Abdi Wisesa, seperti Multi Husada Farma. Pernah dengar? ACM, ya, Pernah, Bu. ya banyak subdis. Nah, artinya subdis itu mereka jual produk dari berbagai macam pabrik, ya. Ada plus minusnya. Kalau kita misalnya pesen produk Soho nih misalnya, harusnya di Parit Padang, tapi di ACM juga ada. Ya, bedanya apa? Ya masing ada plus minusnya kalau pesan di PPG atau pesan di Subdis. Nah, cara milihnya gimana nih? Distributornya begitu banyak ya. Pertama, mutu produk ya, kualitas produk terjamin, ada nomor izin edar. Ya, jadi dengan produk yang sama itu kita harus jamin keasliannya. Reputasi produsen perlu kita lihat juga, distributor berizin dan mampu memenuhi jumlah pesanan. Ya, kadang di subdis karena dia jual dari produk dari pabrik-pabrik, biasanya stok mereka juga nggak banyak gitu ya. Misalnya kita butuh
tadi Imbosfor kita butuh misalnya 50 box. Nah, belum tentu di Subdis itu ada, tapi kalau di PPG biasanya punya ya, misalnya ya. Terus dari segi harga biasanya kalau distributor utama itu dia ngasih diskonnya sedikit ya. Tapi kalau kita beli di Subdis, itu biasanya dia kasih diskon lebih besar. Atau kadang-kadang mereka lagi ada program, oh ini kalau beli Imbos, lagi beli 10 box gratis 1, misalnya. Atau dikasih diskon, kalau beli 10, diskonnya 1%, beli 20, diskonnya 2%, dan lain sebagainya. Banyak program-program yang ditawarkan. Nah, di situ kita cek harganya, mana yang paling baik. Ya. Kemudian, syarat ketempatan waktu pengiriman lead time cepat ya. Supplier besar atau distributor utama itu biasanya saya nggak sebut semua, biasanya pengantaran itu lebih lama daripada Subdis. Kenapa? Karena distributor utama itu jangkauannya lebih besar, satu Indonesia ya, di mana mereka lebih tinggi beban kerjanya ya. Tentu saja kalau armada merekanya belum cukup, belum memenuhi, ya pengantarannya pasti lebih lama. Tapi nggak semua, ya. Kayak APL distributor besar, tapi pengantarannya cepat, ya. Nah, kalau Subdis, di mana mungkin dia masih main antar daerah, gitu ya, satu lokasi, misalnya, pengantarannya juga nggak sebanyak distributor utama, ya pasti pengiriman lebih cepat, gitu ya. Jadi masing-masing ada plus min. Tapi hati-hati juga, ya. Mutu pelayanan pemasok dapat dipercaya, ya. Saya nggak tahu apa kalian pernah dengar, ada belum lama ini, rasanya mungkin tahun lalu kali ya, ada salah satu Subdis yang ketahuan memalsukan barang. Ya, jadi kalau saya nggak salah, itu mereka ada obat-obatan mahal, mungkin seperti Plavix, ya, itu diganti expired-nya. Jadi sebenarnya obat itu udah expired, tapi diubah tanggal expired-nya. Terus jadi banyak supplier yang nakal gitu ya. Ada yang ternyata isinya dia ganti isi obatnya, jadi misalnya itu obat generik misalnya, tapi dikemas dalam obat dengan merek paten. Banyak hal-hal demikian yang terjadi ya, itu sebabnya dalam pemilihan distributor kita harus jeli ya, jangan mudah percaya dengan iming-iming harga lebih murah ya. Nah, Subdis itu dia jual harga murah sekali gitu ya, bisa setengahnya dari harga yang ada di pasaran. Yang seperti itu perlu dicurigai dulu ya, jangan oh murah nih kita bisa untung banyak, bisa ambil ya, nggak seperti itu, belum tentu produk itu asli dan bisa dipercaya ya. Kemudian kebijakan tentang barang yang dikembalikan ya. Tentu saja seiring berjalannya waktu banyak obat-obat yang perlu kita retur ya, misalnya biasanya karena sudah mendekati expired dan tidak terjual ya. Nah, ini juga perlu ditanyakan di awal ya, untuk nanti kalau mau retur barang gimana ya Pak, berapa lama ya sebelum, bisa nggak diretur ya. Tentunya supaya kita tidak ada pemborosan di barang-barang retur, kita tanya dulu bisa nggak ya. Biasanya di perusahaan besar itu bisa diretur ya. Kalau di Subdis biasanya nggak bisa. Ya, kita tanya dulu persyaratannya apa untuk retur. Boleh nggak per strip? Atau harus per box? Boleh nggak pada bulannya expired? Misalnya expired bulan September 2023. Pada bulannya boleh nggak nih? Ada yang bisa, ada yang harus 3 bulan sebelum, ada yang harus 6 bulan sebelum. Nah, banyak persyaratannya. Nah, itu harus ditanya dulu di awal. Ya. Kemudian pengemasan. Ya. Nah, waktu pengadaan obat dilakukan berdasarkan apa? Sisa stok, ya. Kapasitas sarana penyimpanan, ya. Penyimpanannya masih cukup enggak? Jangan kita pesan terus tapi udah nggak muat lagi tempatnya. Dan berdasarkan waktu tunggu, ya, lead time. Nah, dalam pengadaan yang perlu disiapkan yang pertama adalah surat pesanan. Ya, surat pesanan itu ada SP reguler, ya. Minimal 2 rangkap dibuat ya, obat bebas terbatas, obat keras, alkes, PKRT, kosmetik, obat tradisional masuk kepada SP reguler.
SP narkotika ada 4 rangkap ya, biasanya SP narkotika berupa buku yang biasa dipesan langsung ke Kimia Farma. Ya, di situ sudah ada 4 rangkap ya. Satu SP isinya adalah satu obat, satu sediaan saja ya. SP psikotropika ini dibuat 3 rangkap ya, bisa lebih dari satu obat. Kemudian SP prekursor ini dua rangkap ya, bisa lebih dari satu obat. Ya. Kalau 2 rangkap ini kan biasanya untuk arsip sisanya ya. Ini juga ada untuk arsip. Ini contoh surat pesanan. Ini surat pesanan reguler ya. Ini surat pesanan psikotropika. Ya, kalau psikotropika itu ada yang bertanda tangan di bawah ini ya. Kemudian mengajukan permohonan kepada nama perusahaannya diisi, alamatnya diisi, alamat perusahaannya. Kemudian untuk keperluan apa, apotik, ya, nama apotiknya apa, apotik apa, alamatnya di mana, ya. Jadi ini yang bertanda tangan di bawah ini isinya adalah nama apotekernya, alamat rumah apotekernya, jabatannya sebagai APJ misalnya, apoteker penanggung jawab, ya. Nah ini nama apotiknya, apotik Simulasi Ikifa, ya, alamatnya diisi Jalan Buaran 2 nomor 30A, ya. Kemudian ada tanggal, ini ada tanda tangan apotekernya dan nomor SIPA-nya ditulis di sini. Nah, ini contoh surat pesanan narkotika ya. Ini biasanya sudah ada buku ya. Ini tinggal dibeli di Kimia Farma ya. Di sini sama ada nama apotekernya, jabatannya, alamat rumah apotekernya. Kemudian biasanya ini untuk narkotika pesannya ke Kimia Farma kebanyakan ya. Alamat nomor telepon untuk keperluan. Nah, ini diisi sebagai berikut. Cuma satu nih di sini. Perlunya apa? Misalnya kodipron ekspektoran sirup 2 botol dalam kurung 2 ditulis ya, DUA kurung tutup. Ya, untuk apotik nama apotiknya apa, stok akhirnya berapa. Ada tempat dan tanggal, pemesan, tanda tangan apoteker dan nomor SIPA apoteker. Ya, penulisan surat pesanan narkotika, surat pesanan prekursor, surat pesanan psikotropika tidak boleh ada salah. Ya, ada salah harus diulang. Tanggalnya sudah lewat, tidak bisa juga. Ya. Jadi semua harus sesuai, ya. Surat pesanan prekursor, ya. Ini ada nama, jabatan, nomor SIPA apoteker, ya, nama perusahaan mau pesan prekursornya kemana, nama obat yang mengandung prekursor farmasi. Apa contohnya yang mengandung prekursor farmasi? Asmasolon. Apa yang prekursornya apa? Efedrin, Bu. Efedrin, ya. Di sini ditulis nama obatnya, ditulis di sini zat aktif prekursornya, bentuk dan kekuatan sediaannya, ya, satuannya, jumlahnya, keterangannya, ya, untuk apotik apa, ya, ini nggak boleh salah penulisannya. Penulisan nama obatnya, penulisan zat aktifnya tidak boleh salah, ya. Nah, ini alur pemesanan, ya, obat keras, obat bebas, bebas terbatas, food suplemen, menggunakan SP reguler, ya. Caranya, yang pertama pengecekan stok obat, ya. Kalau ada buku defekta itu buku permintaan obat, ya, atau data komputer. Kalau memang data di komputer sudah sesuai, ya, stoknya sesuai dengan stok fisik. Nah, setelah dicek, ditulis surat pesanan yang ditandatangani oleh apa? Apoteker penanggung jawab apotik, ya. SP minimal rangkap 2 dan diperbolehkan menulis lebih dari satu item obat. Tadi kalau SP reguler itu boleh ya. Ya, ini tinggal di list aja ke bawah. Ya, selama ini 1 PBF, ini boleh, mau 10 boleh. Ya. Yang penting jelas ya, misalnya Tempra Forte sirup 60 ml ya. Kemudian misalnya amlodipin 5 mg tablet ya, jadi jelas untuk sediaannya dan kekuatan sediaannya. Kemudian SP dikirim ke PBF ya, bisa melalui salesman-nya atau melalui telepon ya. Kemudian obat datang sesuai surat pesanan. Nah, ini untuk pemesanan obat prekursor. Pengecekan stok obat, buku defekta atau data komputer, kemudian penulisan SP prekursor ditandatangani oleh apa. Ya, boleh menuliskan lebih dari satu item obat ya. Kalau SP prekursor ini boleh lebih dari satu obat selama masih 1 PF ya.
SP dikirim ke PBF, bisa lewat salesman atau telepon, kemudian obat datang sesuai dengan surat pesanan. Ya. Nah, ini untuk SP prekursor, kemudian dihubungi PBF-nya atau salesman-nya kalau kenal untuk ambil SP prekursor. Jadi untuk prekursor itu SP-nya diambil dulu oleh salesman-nya. Ya, SP diberikan kepada sales, kemudian obat datang sesuai dengan surat pesanan prekursor. Nah, untuk psikotropika ya, itu pengecekan stok obat, buku defekta, dan data komputer, penulisan SP psikotropika ditandatangani oleh apa? SP-nya rangkap 3, ya. Dihubungi PBF atau sales untuk mengambil SP psikotropika. Ini juga harus diambil langsung oleh salesman-nya, ya, memberikan SP psikotropika, obat datang sesuai pesanan, ya. Obat psikotropika misalnya diazepam, alprazolam, ya. Nah, kalau narkotika, ya, contohnya kodein tablet, kodipron, morfin, petidin, ya, itu SP narkotika rangkap 4, ditandatangani apoteker, menghubungi sales PBF untuk ambil SP. Ya, kalau kimia farma ya kita telepon sales kimia farma untuk ambil SP narkotik ya. Sama ya, dikasih dulu ke salesnya. Nah, nanti udah sampai kimia farma, banyak ada verifikasi oleh apoteker. Dia prosedurnya masih panjang sampai dengan disetujui untuk dikirim obat narkotikanya. Ya. Dan mungkin sampai di sini dulu kayaknya ya. Nanti kita lanjut minggu depan ke penerimaan dan seterusnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Ada yang bingung? Bagian mana yang bingung? Cukup? Cukup mengerti atau cukup bingung? Cukup mengerti, Bu. Cukup bisa dimengerti ya. Saya kalau kecepatan bilang ya, Bu Hani kecepatan ngomongnya nggak ngerti dari tadi ngomong apa, itu dibilang ya. Bu jangan cepet-cepet Bu, gitu. Ya, karena ini mahasiswa S1 pinter-pinter semua ya. Jadi supaya lebih fokus ya, kalau saya ngomong pelan-pelan aku bosen nggak didengerin lagi ya. Jadi supaya tetap kalian fokus ya harus dengerin ya. Deborah, Erma, ada nggak? Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Ananda, Ananda Maharani, nggak ada. Hadir, Bu. Hadir. Oh, hadir. Salsabila, Hadir, Ibu. Arta Junita, Hadir, Ibu. Farisan Adriawan, Hadir Ibu. Putri Lestari, Hadir, Bu. Roida, Hadir, Bu. Yusnia, Hadir, Bu. Gita, Amelia, Anissa, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Fauzia, Bu. Sarah Permata. Cuti, Bu. Yang cuti Sarah Permata. Iya, Bu. Sarah Fauzia. Iya, Bu. Sarah Fauzia ada ya. Iya. Oke, saya simpan absennya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah di Terima screenshot kasih, untuk Bu. keperluan BAP, Gita? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu tentang pengelolaan sampai dengan tadi pengadaan? Ibu mau tanya. Ya. Kalau toko obat itu boleh nggak sih Bu mengakses ke PBF gitu untuk ketersediaan stoknya itu? Kalau toko obat
kan terbatas ya obat-obatannya, dia nggak boleh stok obat keras ya. Iya, Bu. Jadi kalau saya sih belum terus terang kalau untuk toko obat kurang begitu paham, tapi sepertinya sih selama obat-obat yang dipesan ke PBF itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas, saya rasa boleh ya. Karena kan penanggung jawab toko obat kan TTK ya, bener nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, atau mungkin di sini teman-temannya punya pengalaman, mungkin yang punya toko obat atau pernah bekerja di toko obat, mungkin bisa sharing pengalamannya. Kalau apa namanya? Kalau saya dengar cerita dari teman saya aja sih, Bu. Ya, Teman saya kalau itu nggak bisa sih. Maksudnya kayak kecuali kayak ke mana ya? Kayak buat obat yang vitamin-vitaminnya gitu-gitu. Tapi kalau misalnya buat obat-obatnya enggak deh, Bu. Soalnya gitu nggak bisa PBF. maksudnya ya vitamin-vitamin kan apa OTC ya. Iya, Ya selama OTC bisa kan? bisa. Iya, kecuali obat keras karena memang kan boleh ya. Toko obat kan nggak boleh jualan obat keras, obat resep dokter itu kan nggak boleh karena nggak ada apotekernya, tahu saya gitu. Jadi nggak ada surat izin, nggak ada praktik apotekernya yang nggak boleh menjual obat keras. Ya, karena obat wajib apotek tidak bisa diserahkan, obat resep dokter tidak bisa, ya. Jadi hanya menjual OTC aja. Bener nggak? Betul, Bu. Betul ya. Tapi KPF bisa untuk pesan OTC-nya kan? Eh, paling alkes, Bu. Maksudnya toko obat, tapi ada toko obat yang nyediain alkes-alkes gitu kan ya, Bu ya? Misalnya apa? Kalau kata salesnya AMS kan yang jual itu ya, AMS kan ya, yang jual Mhm. alkes-alkes gitu. Nah, itu kayak yang Perban, tekanan apa? darah itu, gitu-gitu, buat ngecek tekanan darah. Pokoknya alkes-alkes yang emang umum Oh, gitu, Bu. Itu di toko obat ada gitu. alat ngecek ya, kayak Iya, aku heeh, cek, ya. blood pressure-nya gitu. Eh, Terus kayak Encefal itu buat susu-susu gitu. Tapi kalau ya, gitu. ya kan obat bebas kan, susu boleh jual, susu boleh. Kemudian alkes, ya kalau misalnya seperti aku cek atau apa namanya, eh, ya pokoknya yang bisa cek yang pakai strip itu, ya semuanya bisa dijual di toko obat. Iya, Bu. Itu doang Mm-mm, sih yang saya tahu. Pernah lihat. mm-mm. Ya OTC apa jualan Hansaplast, Perban itu juga semua masih boleh. Ya, gimana Mas? Udah terjawab belum Mas Abdul? Sudah Ibu, Atau terima Mas Abdul kasih. punya pengalaman memang nggak boleh gitu? Atau belum? Coba. Enggak, kebetulan orang tua punya toko obat gitu Ibu. Oh gitu. Selama ini pesan ke BBF langsung apa gimana? Enggak, Untuk oh enggak. belanja ke pramuka gitu Ibu. Oh belanja untuk di ini lagi ya, dijual lagi. Iya. Iya. Mungkin boleh sih kalau misalnya dicoba aja, ditanya ya, supaya praktis kan nanti dikirim ya, tinggal telepon ya, terpercaya juga suppliernya. Tuh. Harusnya sih kalau selama yang diminta adalah obat-obat OTC harusnya dilayani ya. Toh kan toko obatnya ada izinnya kan? Toko obat berizin nggak? Ada izinnya nggak? Kurang paham sih Ibu. Oh, kurang paham. Iya, Ya mungkin nanti dicari tahu dulu karena setahu saya harus berizin dulu toko obatnya. Karena harus ada toko obat berizin itu kan harus ada pengurusannya juga, ada STR-TTK-nya juga gitu. Ya kecuali ya toko obat yang
campur-campur deh, selain jual obat dia jual yang lain-lain juga gitu, nggak bukan toko obat berizin ya. Nanti boleh dicari. Kalau orang tuanya Mas Abdul punya ya mungkin habis ini kan dikasih ke Mas Abdul ya. Nanti dibuat apotek ya Mas. Habis ini sekolah lanjut apoteker ya Mas. Ya Ibu. Ya amin. Ya ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah cukup? Udah cukup mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pagi ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi. pagi, Bu. Terima kasih. Terima Ibu, terima kasih. kasih.